Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4, ya Allah, ini sudah 29, satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua kue kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa, urusan ingsun Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Publik Indonesia cukup digegerkan dari kelakuan jamaah aulia yang menyelenggarakan Idul Fitri lebih awal, jauh dari umumnya masyarakat muslim Indonesia. Bahkan ini 5 hari, 6 hari lebih awal dari kemungkinan kita menyelenggarakan Hari Raya Idul Fitri. Yang lebih mengherankan lagi, kiai panutan mereka menyatakan bahwasanya keputusan Hari Raya lebih awal, bahkan 5-6 hari lebih awal ini dikarenakan ia sudah menelpon Tuhan. Jadi melalui sambungan telepon, Tuhan mengkonfirmasikan bahwasanya hari raya Jumat 5 April 2024. Ini luar biasa. Ada ajaran yang sangat nggak masuk akal, yang kita juga heran. Banyak juga yang ngikutin. Banyak juga yang sholat id pada hari tersebut. Padahal kan ini nggak masuk akal. Dari aspek logika apapun, nggak bisa dinalar yang sedemikian rupa. Nah, ini pembelajaran bagi kita bahwasanya ternyata sesesat apapun ajaran di Indonesia ini pasti ada yang mungut. Pasti ada yang mengikutinya. Nah, hal-hal semacam ini barangkali di masa-masa yang akan datang juga akan semakin bertambah kelompok-kelompok aliran atau mungkin ormas yang merasa punya kewenangan menetapkan hari raya sendiri. Tentunya hal ini mesti diantisipasi oleh para ulama dan khususnya oleh pemerintah. Kita semua mesti memahami bahwasanya simpang siur dan perbedaan hari raya hanya terjadi di Indonesia. Pertanyaannya, mengapa demikian? Dikarenakan negara-negara lain, negara-negara muslim di Timur Tengah, termasuk negara tetangga kita, Brunei dan Malaysia, tidak memberikan kewenangan kepada kelompok manapun, aliran apapun, ormas apapun untuk menetapkan dan mengumumkan hari raya sendiri. Ini merupakan kewenangan pemerintah. Kalau kita merujuk kepada kitab Al-Wajiz fi Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah, itu jelas sekali. Perkara penyelenggaraan Jumatan, penyelenggaraan sholat id, penyelenggaraan haji, ini wajib membersamai pemerintah. Kewenangan penuhnya ada bersama pemerintah. Tidak ada satupun individu maupun kelompok yang boleh membuat aturan sendiri terkait dengan ini, apalagi menetapkan dan mengumumkan yang berbeda dengan pemerintah. Nah, ini pembelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan menjadi perhatian dari pemerintah maupun Majelis Ulama Indonesia agar membuat ketetapan sebagaimana negara-negara Timur Tengah yang berkewenangan menetapkan dan mengumumkan hari raya hanya pemerintah. Karena ini bukan perkara khilafiyah, tapi sesuatu yang memang mesti ditetapkan. Baik, ada baiknya kita menyimak ulasan berikut ini. Nah, hanya saja saya hendak menegaskan pada kesempatan kali ini sebetulnya. Nah, ini wajib paham kita. Wajib tahu orang Islam. Tak ulang lagi, wajib tahu orang Islam. Bahwasanya itsbat, penetapan awal puasa Ramadan, ikhbar dan pengumuman awal Ramadan dan Idul Fitri maupun Idul Adha adalah hak kewenangan pemerintah. Makanya hanya ada di Indonesia Raya tercinta ini ormas kok menetapkan puasa dan hari raya. Tak ulang lagi, hanya ada di Indonesia Raya tercinta. Negara-negara Arab, 21 negara Arab, Pak, yang menetapkan puasa dan hari raya itu pemerintah. Isbat dan ikhbarnya juga, yang menginformasikan, mengumumkan juga pemerintah. Nanti ormas-ormas tugasnya mensosialisasikan.
Itu tugas ormas sebetulnya, bukan justru malah menetapkan beda dengan pemerintah, mengumumkan yang berbeda dengan pemerintah. Bahkan kalau di Arab, menetapkan hari raya beda dengan pemerintah dihukum pancung. Di Arab dihukum pancung. Karena mengapa? Dianggap sengaja menyelisihi pemerintah yang sah, dianggap bughah. Nah, ini orang Islam wajib tahu ini. Kecuali di negara liberal dan minoritas muslim kayak Amerika misalnya, Eropa. Di negara liberal, negara nggak ngatur agama. Jadi ormas keagamaan, tapi ormas keagamaan itu pun atas SK pemerintah. Jadi kalau di Amerika yang mengumumkan nanti siapa? Ormas yang mewakili umat Islam. Itu yang mengumumkan nantinya. Itu pun ditunjuk oleh pemerintah penentuannya. Ketentuan ormas tersebut, benarkah dia merepresentasikan mewakili umat Islam di Amerika atau tidak? Tapi di negara-negara muslim atau mayoritas muslim, termasuk di Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Malaysia misalnya, mereka semua mengikuti hari raya berdasarkan ketetapan pemerintah. Nah, terkait dengan ini saya kuatkan dulu dengan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhin nas." Ini ada beberapa matan ini. Kalau bahasa terjemahan kasar, textbooknya begini. As-saumu yauma yasumun nas. Puasa itu adalah hari kebanyakan orang berpuasa. Idul Fitri itu adalah hari kebanyakan orang beridul fitri. Idul Adha itu adalah hari kebanyakan orang sudah beridul adha. Artinya nggak boleh kita beda dari orang kebanyakan secara harfiah begitu, secara tekstual begitu. Nah, hadis ini kemudian ilatnya, esensi hadis ini adalah innama ma'na hadzal hadis, sesungguhnya semata-mata makna dari hadis ini adalah as-saumu wal fitru wal adha ma'al jama'ati wa idhamin nas, mulai puasa Ramadan, merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha, wajib bersama pemerintah, dan haram hukumnya beda dengan pemerintah. Wa idhamin nas, dan mayoritas kaum muslimin yang ada di negeri tersebut. Ini Pak, 4 madhab enggak ada perbedaan pendapat. Kalau kunut subuh, Imam Syafi'i kunut, Imam Hambali enggak kunut, itu khilafiyah. Ada perbedaan pendapat. Imam Syafi'i pakai usolli, Imam Hambali enggak pakai usolli, itu khilafiyah, perbedaan pendapat. Ada yang azan Jumat 2 kali, ada yang azan Jumat sekali, itu khilafiyah, perbedaan pendapat. Ada yang tarawehnya 2-3, 4-1, ada yang cuma 11, itu khilafiyah, perbedaan pendapat. Tapi kalau menetapkan hari raya dan puasa tanpa khilaf, tanpa perbedaan pendapat, sepakat ulama, itu kewenangan pemerintah, dan haram hukumnya berpuasa dan berhari raya beda dengan pemerintah. Dan ini harus disosialisasikan biar umat ini tidak bingung. Nah, kalau pemerintah benar mengumumkan hari raya dan puasanya, alhamdulillah. Tapi kalau pemerintahnya salah, ya dosa pemerintah, bukan dosa kita. Kan enak, Pak. Jawab aja di akhirat nanti, yang ngumumkan bukan saya ya Allah. Kata Allah, siapa yang ngumumin? Menteri Agama ya Allah. Nanti saya panggil Menteri Agama, kata Allah. Ya, urusan begini juga sebetulnya pada dasarnya enggak ada salah benernya, Pak. Benar semua ijtihadnya itu. Yang penting pakai ilmu gitu. Saya tidak mau masuk ke pembahasan ru'yat dan hisab, karena saya bukan pakar ru'yat, saya bukan ahli ru'yat loh. Saya juga bukan ahli hisab, kan begitu. Kita ini kadang-kadang belagu ngomongin ru'yat, padahal nggak ngerti ru'yat. Hilal aja nggak ngerti apa itu hilal.
Udah ngeliat hilal belum? Udah, besar tinggi hitam, rambutnya keriting kata dia. Oh Pak Hilal ternyata. Kita hilal nggak ngerti, hisab itu nggak ngerti, karena itu hitungan. Harus yang pakarnya betul itu. Saya nggak mau masuk ke perdebatan itu. Semua ada pakarnya, itu ilmu keilmuan semua. Tapi saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini yang benar menurut fikih agama, menurut ajaran Islam, ma'al jamaah. Itu berhari raya maupun puasa wajib bersama pemerintah. Dan menurut akidah serta madhab dan manhaj ahlu sunnah wal jamaah, ada 6 perkara. Di antaranya yang harus ngikut pemerintah. 6 perkara. Walaupun kita ini negara demokrasi, artinya 6 ini tidak mengikat, Pak. Tapi kalau kita menyadari kayak di negara-negara Arab, 6 ini dipakai. 6 perkara yang wajib ngikut ke pemerintah. 1, as-sholah. Sholat itu wajib ngikut pemerintah. Ini urusan ibadah loh, Pak, sholat. Nah, kemudian ulama menjelaskan fil masjid, yakni sholat di dalam masjid itu wajib bersama pemerintah. Makanya kalau di negara-negara kayak Arab Saudi, tidak boleh satu pun masjid yang mengamalkan madhab selain pemerintah, selain madhab yang diamalkan pemerintah. Maka di Arab Saudi semua masjid bermadhab Hambali. Bismillah disirkan, subuh nggak pakai doa kunut, kan begitu? Dia pakai madhab Hambali. Kalau bapak ibu kunjung ke Rusaifah, madrasah Syekh Maliki, di situ ada, Pak, ulama keturunan Imam Hasan, cucung Nabi. Jadi keturunan Imam Hasan, cucung Nabi kumpul di sana, kaum Alawi. Di sana bermadhab Syafi'i. Cuman beliau tidak bisa jadi imam di masjid. Bahkan tidak bisa jadi khotib di masjid. Walaupun ulama besar. Itu Syekh Maliki itu, Pak, atau Syekh Muhammad. Syekh Maliki, Syekh Muhammad waktu meninggal dunia, dari Masjidil Haram ke makam itu macet, tutup jalan, enggak ada yang bisa jalan, penuh jutaan manusia. Jadi keranda itu enggak dibawa pakai ambulan, cuman dari tangan ke tangan sampai ke pemakaman, saking ulamanya beliau. Cuman beliau enggak bisa jadi imam Masjidil Haram. Karena ngapa? Beliau bermadhab Syafi'i, tidak bermadhab Hambali. Itu aturan kalau di negara Islam. Malaysia, Brunei Darussalam itu ngikut begitu juga. Semua masjid di Malaysia wajib bermadhab Syafi'i. Semua masjid di Brunei Darussalam wajib bermadhab Syafi'i. Makanya Abu Bakar Ba'asyir waktu kabur ke Malaysia, dikejar Pak Harto dulu, nggak bisa bikin masjid di Malaysia, nggak bisa bikin pesantren, karena Malaysia ketat. Kalau mau bikin sekolah, bikin pesantren, wajib bermadhab Syafi'i. Sedangkan Abu Bakar Ba'asyir nggak mau bermadhab Syafi'i. Sampai di Orde Reformasi, Abu Bakar Ba'asyir balik lagi ke Indonesia, bikin pesantren Al-Mu'min di Nguruki Solo. Karena dia nggak bisa bikin di sana. Yang berikutnya, nah ini hukum yang harus kita ketahui. Sebetulnya mendirikan masjid itu wajib atas izin pemerintah. Makanya di sini ingin saya katakan, Bapak Ibu, satu-satunya negara yang bebas bikin masjid hanya Indonesia. Yang penting punya tanah, punya duit, bangun masjid tanpa IMB. Kita harus akui, Bapak Ibu, mungkin 80% lebih masjid di Indonesia ini enggak punya IMB. Yang punya IMB itu mungkin Jakarta doang ya, Pak, ya. Karena daerah itu sempit sekali kan. Bahkan kalau kita di Lampung ini kadang-kadang semau-mau bikin masjid, saingan malahan. Ada masjid itu jaraknya cuma 15 meter di Sukarame itu kan. Kalau Jumatan saingan. Kalau di Arab nggak bisa, masjid hanya pemerintah yang bisa mendirikannya. Brunei juga begitu, Malaysia juga begitu, hanya pemerintah yang bisa mendirikannya. Ini penting pengetahuan buat kita. Makanya nggak salah kalau kita bikin masjid, setidak-tidaknya kita buat tata krama, ya harus izin. Sebaiknya sedemikian rupa ke kelurahan, mana jalurnya, Pak, ke Kementerian Agama, KUA dan lain sebagainya. Yang kedua, wal Jum'atan.
Jumatan itu wajib atas izin pemerintah. Itu Jumatan. Makanya kalau mendirikan Jumatan, kalau menurut madhab Ahlussunnah wal Jamaah, itu pemerintah yang menentukan masjid yang dipakai Jumatan. Makanya kalau zaman dahulu itu kan masih banyak masjid Pak di daerah Jawa Barat itu yang dia nggak dipakai Jumatan. Karena mereka sepakat kalau Jumatan di masjid jamiah, kan begitu. Masjid biasa nggak dipakai Jumatan. Di Jumatan pemerintah yang menentukan. Dan amaliyah Jumatannya ngikut pemerintah. Kalau pemerintahnya madhab Hambali, amaliyahnya madhab Hambali. Kalau pemerintahnya madhab Syafi'i, amaliyahnya madhab Syafi'i. Dua. Yang ketiga, yang wajib ikut pemerintah tersebut adalah mulai puasa dan hari raya. Wajib ikut pemerintah. Nggak boleh sama sekali punya hari raya beda dengan pemerintah. Makanya kita ini kadang-kadang orang yang ngotot betul beda itu Pak, itu mungkin kalau kata orang itu kopinya kurang kental, mainnya kurang jauh. Coba kalau dia pernah tinggal di Arab baru paham dia. Pernah tinggal di Mesir baru paham dia. Pernah tinggal di Malaysia, pernah tinggal di Brunei Darussalam baru paham. Oh ternyata hanya Indonesia yang banyak orang ngeyel ini ternyata. Hanya Indonesia. Tiga ya. Yang keempat, yang harus bersama pemerintah tersebut adalah jihad. Nah ini penting diketahui, karena semua orang klaim jihad. Jadi menurut hukum Islam, yang punya hak kewenangan memerintahkan jihad hanya sultan. Sultan itu bukan gubernur Pak, karena gubernur nggak bisa ngatur Kapolda, gubernur tidak bisa ngatur Danrem, nggak bisa. Sultan itu kepala pimpinan tertinggi di sebuah negara, presiden. Makanya kedudukan presiden itu tinggi sekali. Karena apa? Dia panglima tertinggi. TNI di bawah dia, Polri di bawah dia, bukan mitra. Kan kalau kepala daerah itu kan TNI Polri mitra bagi dia. Tapi kalau bagi presiden, TNI Polri itu bawahan dia, atas dalam perintah dia. Makanya panglima tertinggi di negara kita ini presiden, siapapun presidennya. Maka perintah jihad hanya bisa dikeluarkan oleh presiden. Jadi kalau ada orang berjihad, perintah Imam Samudra misalnya Pak, jihad perintah Abu Bakar Ba'asir misalnya kan, itu nggak sah jihadnya. Kalau mati sangit, dia bukan mati syahid. Harus kepala negara yang memerintahkan jihad. Kemudian yang berikutnya amar ma'ruf nahi munkar, itu di tangan negara. Makanya penting orang baik itu harus punya kekuasaan, karena tegaknya amar ma'ruf, tercegahnya kemungkaran kalau orang baik punya kekuasaan. Memang harus sedemikian rupa. Ya nahi munkar kalau kita nggak bisa Pak, saya nggak bisa nahi munkar. Paling cuman bisa nyeramahi saya ini. Yang bisa nahi munkar itu polisi, betul nggak kira-kira? Karena polisi yang punya pistol, polisi itu penegak hukum, dia punya kewenangan. Makanya amar ma'ruf nahi munkar itu dipimpin oleh pemerintah negara. Nah kemudian yang berikutnya sudah dapat berapa itu? 5 ya, sudah dapat 5. Poin yang keenam, haji. Haji itu wajib atas pimpinan pemerintah. Manasik haji pemerintah yang menentukan. Nah tinggal pemerintah menentukan selama di negeri kita. Begitu masuk ke Arab Saudi, semua wajib ikut Arab Saudi. Ini hukum. Ya kalau semua rombongan haji dari berbagai negara ngotot, kami nggak mau ikutan aturan Arab, mau ikutan Indonesia aja, hancur Pak, hancur. Jangan macam-macam. Selama di Indonesia kita ikut pemerintah kita. Begitu sudah sampai Arab Saudi, ikut pemerintah setempat. Makanya fatwa Syekh Ibnu Taimiyah, kalau terjadi perbedaan Idul Adha antara Arab Saudi dengan negara-negara lain, fatwanya apa? Bagi warga negara lain yang sedang di Saudi wajib beridul adha dengan ikut pemerintah Arab Saudi. Tapi bagi yang di negaranya masing-masing, ikut di negaranya masing-masing. Dan bagi warga negara Arab Saudi yang sedang di negara orang, maka dia harus beridul adha sesuai dengan ketentuan negara tersebut. Makanya Pak, kedubes Arab Saudi, konsulat-konsulat mereka, duta-duta mereka, duta besar mereka, sholat Idul Adhanya nggak pernah barengan kerajaan Saudi, selalu ikut Indonesia. Itu hukum fikih yang harus dipahami.
Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.